Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan daras kita dari kitab Ta'limul Muta'allim. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca faslun fil istifadati, bukan. Kita sudah membaca faslun fis syafaqati wan nasihah. Fasal tentang sifat kasih sayang, ketulusan dan berkah. Sifat kasih sayang dan ketulusan dalam memberikan nasihat. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasal ini sudah kita baca sebelumnya dan belum kita berikan penjelasan yang lebih detail. Bab ini adalah bab ke-9 dari 13 bab yang disusun oleh penulis di sini. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala memberi judul bab ini dengan perkataannya Asy-Syafaqah Faslun fi syafaqati wan nasihah. Bab tentang kasih sayang dan ketulusan di dalam memberikan nasihat kepada murid. Maksud utama dalam bab ini, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ada dua. Pertama, asy-syafaqah, kasih sayang. Dan yang dimaksud dengan asy-syafaqah adalah kelembutan hati dalam menunjukkan dan memberikan bimbingan atau membimbing murid. Dan ini disertai biasanya dengan sifat iba, rasa iba. Dalam bahasa Arab disebut dengan asy-syafaqah, yakni riqqatul qalbi fid dalalati wal irsyad wa yuqarinuha ad-dha'fu ghaliban.
Jadi asy-syafaqah itu adalah adanya kelembutan hati dalam memberikan petunjuk serta membimbing, dan biasanya disertai dengan sifat iba atau lemah. Maka seorang ibu biasanya disebut dengan musyfiqah. Jadi asy-syafaqah itu kan kasih sayang. Makanya seorang ibu disebut dengan musyfiqah, yang menyayangi. Baik. Dan yang kedua, tujuan dari bab ini an-nasihah, ketulusan memberikan nasihat, yaitu menunaikan apa yang menjadi hak bagi orang yang dinasihati. Makanya seorang pemilik ilmu sudah semestinya dia memiliki sifat ini, dua sifat ini, asy-syafaqah yakni kasih sayang, dan kedua adalah sifat memberikan nasihat. Dia tidak boleh berhati dengki kepada muridnya yang belajar kepada mereka, tidak boleh. Maupun kepada guru-guru yang lain, tidak belajar murid itu kepada dia, tidak boleh berhati dengki. Demikian pun dia tidak boleh berhati dengki terhadap kawan-kawannya sesama penuntut ilmu. Apalagi kalau ada murid yang menonjol hebat dia dalam ilmu, dalam pelajaran, dalam prestasi, lalu timbul hasad, ini sangat lebih tercela lagi. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala berkata, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu itu, sahibul ilmi, pemilik ilmu itu musyfiqan nasihan ghaira hasidin. Pemilik ilmu itu memiliki sifat kasih sayang serta tulus memberikan nasihat tanpa hasad. Bukan orang yang hasad. Hasad itu memberikan mudarat, tidak bermanfaat. Lalu beliau membawakan ucapan gurunya Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Dulu mereka berkata, qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman li anna al muallim yuridu an yakuna tilmidhu fil Qur'ani aliman. Ini dah kita jelaskan juga kemarin ya. Ya. Sedikit sudah kita jelaskan. Jadi beliau berkata, gurunya Syekhul Islam Burhanuddin yaitu Al-Marghinani sering berkata, orang-orang mengatakan bahwa anak seorang guru biasanya akan menjadi seorang alim. Apa sebab? Karena seorang guru tersebut menginginkan agar muridnya menjadi orang alim dalam Al-Quran. Maka berkat ketulusan, keyakinan dan kasih sayang kepada murid-muridnya, anak kandungnya sendiri pun menjadi orang alim. Maksudnya karena guru tersebut tulus mendidik anak-anak kaum muslimin dan berharap mereka menjadi terpandang dalam ilmu, maka Allah pun membalas kebaikannya dan menjadikan anak kandungnya sendiri bagian dari ulama juga. Allahu Akbar. Lalu beliau juga membawakan kisah gurunya Abul Hasan Ali bin Abi Bakar, bahwa ia mengisahkan ada seorang ulama Burhanul A'immah menempatkan waktu belajar, yakni membaca setoran pelajaran untuk kedua putranya itu pada waktu duha, yang sudah sangat tinggi waktunya. Ini kan dah saya jelaskan dulu. Dan anaknya mengadu bahwa sesungguhnya kondisi fisik, pikiran kami sudah lelah serta jenuh pada waktu tersebut. Karena waktu terbaik dan stamina yang prima adalah di awal pagi. Maka sang ayah memberikan alasan kepada dua anaknya, sesungguhnya orang asing dan anak-anak para tokoh datang kepadaku dari berbagai penjuru bumi, maka aku pun mendahulukan pelajaran mereka.
Maka berkat kasih sayang ayahnya ini, kedua putranya justru berhasil mengungguli mayoritas alul fikih di berbagai negeri dan menjadi orang paling alim di masa itu di muka bumi. Pada kesempatan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bukan berarti ditinggalkan sama sekali, sebab ayahnya juga masih memberikan waktu untuk anaknya. Bukan hilang dan bukan tidak, bukan hanya fokus dengan murid-muridnya saja. Baik. Dan yang dimaksud dengan menyebut anak-anak tokoh bukanlah karena sang guru bersikap pilih kasih, menghormati kedudukan atau jabatan orang tua mereka, bukan, melainkan karena para tokoh itu, para pejabat, para pengusaha biasanya sibuk dengan urusan dunia mereka di sisa hari tersebut, sehingga beliau melihat ada peluang. Jadi orang-orang tua mereka itu biasanya hanya sempat memantau anak-anak mereka di awal pagi sebelum sibuk dengan urusan pemerintahannya, perdagangannya, atau yang lain. Maka sang guru ini dia melihat peluang itu. Dia tidak menginginkan anak-anak tersebut, dia tidak ingin menahan anak-anak tersebut hingga kehilangan waktu yang biasa digunakan untuk bertemu dengan orang tua mereka. Baik. Kemudian penulis berkata dalam rangka memberikan nasihat, seyogyanya ia tidak mendebat atau memusuhi siapapun, karena hal itu akan menyia-nyiakan waktu. Sebab permusuhan, debat kusir dan pertikaian hanya akan membuang-buang waktu serta tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas karena kebaikannya, sedangkan orang yang berbuat jahat dicukupkan oleh kejahatan sendiri. Artinya kejahatan itu akan berbalik menyerang dirinya dan menjadi hukuman baginya. Lalu penulis melantunkan syair yang ia nisbatkan kepada Sultan Syariat. Ya. Yusuf Al-Hamadani. Bahwa ia berkata, janganlah engkau membalas seseorang atau atas keburukan perbuatannya, ia akan dicukupkan oleh keburukan yang ada pada dirinya dan apa yang ia perbuat. Maka barang siapa yang berbuat buruk kepada makhluk secara zalim dan melampaui batas, ia pasti akan mendapatkan kesulitan, kesengsaraan dan hukuman yang disegerakan baginya. Di sini penulis menyebutkan mensifati Al-Hamadani sebagai sebutan Sultan Syariat wa Tariqah. Yang ia maksud dengan syariat adalah hakikat syariat yang tampak zahir, dan ia maksud dengan tariqah di sini adalah hakikat sofistik yang tersembunyi batin. Namun pembagian sumber ini, kata Syekh Al-Utsaimin fizallahu taala, hukum syariat menjadi dua bagian, adalah bagian yang batil atau keliru. Jadi dalam syariat tidak ada istilah yang tersendiri bernama tariqat. Tidak ada, melainkan hanya satu jalan saja, yakni tariqatul wahid. Tariqat apa itu? Tariqat Nabi. Jadi kita ni tariqat juga, cuman tariqah Nabi. Taib. Lalu penulis membawakan beberapa bait syair. Sebelumnya saya juga sudah sebutkan ada pembagian syariat, hakikat, tariqat dan ma'rifatnya. Dan di sini ada lagi seperti ungkapan beliau, ansyadani sultan syariati wat tariqah Yusuf Al-Hamadani, itu beliau Syekh Al-Utsaimin sudah mengkritiknya pembagian yang seperti itu. Sehingga efeknya yang saya perhatikan, yang saya rasakan dan yang saya alami dulu bersama guru-guru tasawuf dan guru-guru tariqah itu, akhirnya menyepelekan syariat. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka memandang bahwa syariat itu hanyalah kulit, sementara tariqah adalah isinya.
Ini lebih keliru lagi. Taib. Lalu syair ini janganlah sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada orang-orang mukmin, karena hal itu adalah sumber dari permusuhan dan hukumnya tidaklah halal. La tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Janganlah engkau membalas seseorang atas keburukan perbuatannya. Ini dia. Yang itu, la tajzi, janganlah engkau membalas insanan ala su'i fi'lihi. Janganlah engkau membalas seseorang atas perbuatan buruknya, atau ala su'i fi'li, atas buruk perbuatannya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Sebab apa? Ia akan dicukupkan oleh keburukan yang ada pada dirinya dan apa yang ia perbuat. Jadi akan berbalik padanya. Jadi bersabar. Kalau ada orang yang berbuat zalim pada kita, maka jangan dibalas dengan kezaliman lagi, sebab akan juga berbalik padanya. Al-jaza' min jinsil amal. Qila man arada an yuzghima anfa aduhi falyukarrir wa anshattu hadha sya'ra. Dikatakan bahwa siapa yang ingin membuat hidung musuhnya tersungkur ke tanah, maksudnya ia ingin menghinakannya. Man arada, barang siapa yang ingin, an yurghima, menyungkurkan hidung musuhnya, maka hendaklah falyukarrir, maka hendaklah dia mengulang-ulang pelajarannya atau menambah ilmu saja. Apa sebab? Wa ansyattu hadha sya'ra, dan aku juga melantunkan syair ini. Atau unsyittu hadha sya'r, juga dilantunkan kepadaku syair ini. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghima, apabila engkau ingin melihat musuhmu terhina, jika engkau ingin melihat musuhmu raghima, tersungkur terhina, wa taqtulahu, dan engkau ingin membunuhnya, ghamma, dalam keadaan hina atau sedih, wa tuhriqahu hamma, dan engkau membakarnya dalam keadaan hamman, dalam keadaan kesedihan, atau kebingungan. Farumi lil ula wasdad minal ilmi, maka tambahlah ilmu, maka gapailah keluhuran itu dan bertambahlah dalam ilmu. Gapailah keluhuran itu dan bertambahlah ilmu. Apa sebab? Innahu man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, zada hasidahu ghamma, niscaya bertambahlah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula kesedihan orang yang akan mendengkinya. Jadi kalau ada orang yang dengki, tambah ilmu saja, fokus. Baik. Qila alaika an tashtagila bimasalihi nafsika. Dikatakan hendaklah engkau, mestilah engkau menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan dirimu, la biqahri aduwika, tidak dengan qahri aduwika, tidak dengan menundukkan musuhmu.
Apa sebab? Jangan sibuk menundukkan musuh. Fa idza aqamta masaliha nafsika tadammana dzalika qahra aduwika. Karena jika engkau telah menegakkan kemaslahatan dirimu, hal itu secara otomatis sudah mencakup menundukkan atau penundukan terhadap musuh-musuhmu. Jadi fokus saja dengan dirimu. Iyyaka wal mu'adata, jauhilah olehmu bermusuhan. Fa innaha tafdahuka wa tudayyi'u awqataka. Karena permusuhan itu akan membuka aibmu dan membuang-buang waktumu. Jadi orang yang bermusuhan itu hakikatnya membuka aib dia, imma dengan ucapan-ucapannya atau orang lain akan membuka-buka aibnya. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Dan wajiblah atasmu untuk bersabar menahan diri, terutama dari gangguan orang-orang yang bodoh, sufaha. Orang yang bodoh itu susah melawannya. Seingat saya ada perkataan Imam Syafi'i ya, kalau beliau berhadapan dengan 10 orang cerdas, orang pintar, beliau tidak kewalahan, tapi berhadapan dengan satu orang bodoh, beliau kewalahan. Nah, ini susahnya kebodohan itu. Qala Isa bin Maryam salawatullah alaihi, yahtamilu minas safihi wahidatan kay tarbahu ashran. Bersabarlah kalian atas satu keburukan dari orang bodoh, niscaya kalian akan beruntung mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi jika kita berpaling dari orang bodoh dan tidak menyibukkan diri melayaninya, maka kita akan beruntung 10 kali lipat. Jadi berpaling dari membalas keburukan dengan keburukan, berpaling membalas keburukan dengan keburukan dicatat sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi tidak membalas keburukan itu kan, itu dicatat satu kebaikan. Satu kebaikan kan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah. Baik. Lalu beliau membawakan bait-bait syair. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Aku menguji manusia dari generasi ke generasi. Qarnan itu satu kurun. Walam ara ghaira khattalin, dan aku tidak pernah melihat ghaira khattalin. Aku tidak melihat kebanyakan mereka kecuali sebagai penipu, waqali, dan pembenci. Walam ara fil khutubati ashaddu waq'an, dan aku tidak melihat dalam berbagai ujian hidup yang dampaknya lebih berat, wa as'aba min, dan yang lebih sulit, min mu'adatir rijali, daripada bermusuhan dengan sesama lelaki. Wa dzuktu mararata asya'i turran, aku telah mencicipi segala pahitnya kehidupan. Aku telah mencicipi dzuktu mararata, pahitnya segala sesuatu, turran, seluruhnya. Wa ma dzuktu amarra minas su'ali, dan aku tidak pernah merasakan pahit daripada meminta-minta. Wa iyyaka an tadhunna bil mu'mini su'an, dan jauhi oleh kalian berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Fa innahu mansya'ul adawati, karena sesungguhnya itu adalah sumber permusuhan. Mansya'u itu sumber tumbuh, sumber masalah. Mansya'ul adawati itu sumber permusuhan.
Wala yahillu dzalika, dan tidak halal itu. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhunnu bil mu'minina khaira." Berpersangka baiklah kalian kepada orang-orang mukmin. Namun kata Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yansha'u dzalika min khubthin niyyati wa su'is sarirah. Ini kalimat ini betul. Hanya saja itu tumbuh datang karena buruknya niat dan buruknya sarirah. Sarirah itu apa? Hati nurani, rahasia dalam diri. Kama qala Abu Thayyib Al-Munabbi, sebagaimana katakan oleh Abu Thayyib, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Apabila buruk perbuatan seseorang, buruk pula sangkaannya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumin, dan ia akan membenarkan, ia membenarkan apa ya'taduhu min tawahhumin, ia membenarkan ma ya'taduhu, wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin wa adamu hibbihi, ia membenarkan keraguan yang ia bayangkan, membenarkan apa yang menjadi kebiasaannya berupa keraguan itu. Wa adamu hibbihi, dan ia memusuhi orang-orang yang mencintainya, biqauli udatihi, dengan akibat mempercayai perkataan musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyakki muzlimi, sehingga ia hidup dalam kegelapan malam yang penuh dengan keraguan. Taib. Wa ansyattu li ba'dihim, atau ansyattu li ba'dihim, dan aku dilantunkan juga syair kepadaku. Tanaha anil qabihi wa la tarudhu, menjauhlah kalian dari perbuatan buruk, jangan kalian sengaja mendatanginya. Wa man aulaitahu, dan barang siapa yang engkau beri kebaikan, fazidhu, maka tambahlah, satukfa min aduwika kulla kaidin, engkau akan dicukupi dari musuh-musuhmu, dari segala tipu daya musuhmu, atau engkau akan diselamatkan dari segala tipu daya musuhmu. Idza kadal adu fala takidhu, jika musuhmu melakukan tipu daya, apabila telah menipu daya oleh musuhmu, maka janganlah kamu buat tipu daya pula. Wa anshidtu li Syekh Al-Amidi Abil Fathi Al-Busti, dan aku melantunkan syair miliknya Syekh Al-Amid Abu Fat Al-Busti. Dzul aqli la yaslamu min jahilin, orang yang berakal tidak pernah selamat dari gangguan orang-orang bodoh. Yasumhu zulman, ia selalu menimpakan kezaliman pada dirinya, wa i'natan, dan kesulitan. Falyahtaris silma, maka hendaklah ia memilih jalan damai, ala harbihi, daripada melayani perangnya. Wal yazamil insata insatan, dan hendaklah ia benar-benar memilih untuk diam, tidak meladeninya. Jadi bermusuhan itu sangat besar pengaruhnya di dalam diri seseorang, sehingga dia terjauhkan dari apa? Terjauhkan dari
sesuatu yang harusnya dia fokus padanya, ilmu, tapi dia tidak fokus. Maka jauhilah sifat permusuhan dan fokuslah dengan hal ilmu. Kalau ada orang-orang yang membenci kita, bersikaplah seperti apa yang dicontohkan oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullah taala. Ada orang yang ingin menceritakan keburukan, menceritakan seseorang bahwa orang itu menjelek-jelekkan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak enggak mau mendengarnya. Cukup dia fokus. Dengan kefokusan itu, seperti syair-syair tadi, itu akan semakin membuat mereka kebakaran jenggot, kata orang. Fokus saja, ilmu kita bertambah, mereka akhirnya makin bingung. Mereka akhirnya makin tidak baik. Untuk itu, atau kemungkinan mereka juga malah mendapat hidayah dengan kita terus fokus. Bahkan kalau perlu kita doakan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam bab ini, dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di dalam bab berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.